Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Tianingsih dengan NIM 119701007 dari kelas Matematika 2019A. Saya akan menjelaskan materi mata kuliah aljabar linear elementer. Ada 5 materi di sini. Materi pertama adalah sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear itu secara umum dalam n peubah x1, x2 sampai xn dapat dinyatakan a1 x1 tambah a2 x2 hingga an xn sama dengan b, di mana a1 dan a2 hingga an dan b adalah konstan real. SPL untuk mencari solusi yaitu mencari nilai-nilai dari tiap variabel dengan cara yang pertama eliminasi substitusi. Ini pernah kita pelajari di SMA ya caranya. Ini ada 3 tahap caranya. Lalu dari eliminasi substitusi ini ada yang namanya persamaan ekivalen. Persamaan ekivalen itu adalah misalnya di sini ada persamaan 1, persamaan 2 dan persamaan 3. Mereka itu adalah persamaan yang berbeda, tapi hasilnya atau solusinya akan sama. Nah, dari persamaan yang berbeda tapi menghasilkan solusi yang sama disebut persamaan ekivalen. Lalu eliminasi Gauss-Jordan. Jadi eliminasi Gauss-Jordan itu dari persamaan kita bisa ubah menjadi matriks dengan cara diambil koefisiennya saja. Ada 3 tahapan tipe operasi untuk menghilangkan bilangan tak diketahui secara sistematis. Yang pertama adalah kalikan persamaan atau sebuah baris dengan konstan tak bukan 0. Yang kedua, pertukarkan 2 persamaan atau baris tersebut. Yang ketiga, tambahkan kelipatan dari satu persamaan bagi yang lainnya atau tambahkan perkalian dari satu baris pada baris lain. Jadi ada namanya persamaan tak konsisten, yaitu persamaan yang tidak ada solusinya. Kebalikannya, persamaan konsisten itu pasti memiliki solusi, minimal 1 solusi. Ada namanya bentuk epsilon baris, yaitu koefisiennya berbentuk tangga di matriks ya. Ada eliminasi Gauss, menerapkan OBE pada matriks augmental dan menjadi epsilon baris. Ada namanya kelebihan persamaan, yang artinya jumlah persamaan itu lebih banyak dari jumlah variabel. Nah, biasanya ia tidak konsisten, atau artinya tidak memiliki hasil. Lalu ada kekurangan persamaan, itu kebalikannya, jumlah persamaan kurang dari jumlah variabel. Biasanya konsisten tapi solusinya itu tak terhingga. Epsilon baris tereduksi itu matriks memiliki bentuk epsilon baris. Yang kedua, entry bukan 0 pertama dalam setiap baris adalah satu-satunya entry bukan 0 dalam kolom yang bersangkutan. Bab 2 ada matriks ya, persamaan yang diambil koefisiennya saja disebut matriks. Notasinya seperti ini, dia huruf besar ya notasinya, lalu huruf dalamnya huruf kecil kayak gini. Perkalian skalar. Jika A suatu matriks M kali N dan alpha suatu skalar, maka alpha A adalah matriks M kali N yang entry ke I J-nya adalah alpha AJ Jadi penjumlahan matriks biasa hanya dijumlahkan saja. Perkalian matriks dan sistem linear seperti ini, AX sama dengan B, di mana A atau AG diketahui X adalah matriks N kali 1 dari peubah dan B suatu matriks M kali 1. Tuh, hasil kalinya seperti ini. Ini elemen matriks. Seperti ini, elemen matriks. Vektor baris, vektor kolom, supaya matriks A dapat dinyatakan oleh vektor kolom atau baris. Jadi A1, A2 hingga N itu adalah vektor kolom, sedangkan A1, I, A2, I, AM hingga A, MI itu adalah vektor baris. Jika B suatu matriks N kali R, maka B sama dengan B1, B2 hingga Bn. Penyajian SPA dalam bentuk kombinasi linear.
Ini tinggal dipelajari saja ya, seperti ini. Lalu SPL kombinasi linear. Jadi hubungan kombinasi linear dengan SPL itu, SPL dapat ditulis dalam bentuk matriks dengan cara diambil koefisiennya saja, lalu dapat ditulis seperti kombinasi linear. Artinya ketiga hal ini itu ekivalen karena mengandung nilai yang sama gitu, atau bisa menghasilkan solusi yang sama. Penyajian SPL dalam bentuk kombinasi linear. Ini yang tadi ya. Nah, ini pembuktian bahwa mereka itu ekivalen ketika dikalikan dengan suatu matriks, lalu dengan matriks inverse-nya hasilnya akan sama. Ini ada teorema seperti ini. Matriks elementer, suatu matriks diperoleh dari matriks satuan dengan melakukan satu operasi baris elementer. Jadi ada 3. Ini teorema 144. Ada cara dapatkan inverse, ada determinan, matriks istilah-istilah. Ini contohnya. Menyelesaikan SPL dengan determinan matriks. Ini langkah-langkahnya. Lalu yang ketiga adalah ruang vektor. Karena membahas SPL akan berkaitan dengan matriks, di mana dalam matriks akan ada matriks satu dimensi atau vektor. Persamaan berkaitan dengan garis. Jika dilihat koefisien dan variabelnya, maka terlihat ia juga vektor. Dan banyak persamaan, banyak pula vektornya. Maka tempat menampung itu disebut ruang vektor. Nah, kita masuk ruang vektor di sini. Namanya ruang vektor Euclid ya. Pada koordinat kartesius 2 dimensi dapat disimpan titik-titik yang merupakan sebuah vektor. Pada koordinat kartesian terdapat banyak vektor atau himpunan vektor. Karena tempat menyimpan vektor dinamakan ruang vektor, koordinat kartesian dinamakan ruang vektor Euclid. Nah, ada 2 operasi yang berlaku, itu penjumlahan dan perkalian. Itu aksioma ruang vektor. Ada penjumlahan vektor seperti ini, ada perkalian vektor dengan skalar. Tapi di sini terdapat sifatnya yang harus dipenuhi gitu, yaitu adalah sifat tertutup. Ruang bagian. Setiap himpunan memiliki himpunan bagian. Jika himpunan vektor akan membentuk ruang vektor, maka himpunan bagian dari vektor akan membentuk ruang bagian dari ruang vektornya dengan syarat sifatnya tertutup. Kita kembali lagi ya ke sifat. Ada kernel null space dari matriks. Tujuan yang harus dipahami adalah membuktikan bahwa NA adalah ruang bagian dari R pangkat N. Ruang bagian NA disebut Bernay atau null space atau ruang nol. Seperti ini. Lalu B ada rentang dan himpunan perentang atau disebut span atau spanning set. Kebebasan linear itu vektor V1, V2 hingga Vn dalam ruang vektor disebut bebas linear. Jika kita bentuk kombinasi linear dan hasil kombinasi linearnya adalah vektor 0, maka ini terjadi jika C1, C2 hingga Cn adalah 0. Ini teorema ya. Misalkan sebagai X1, X2 hingga Xn yang berada di R pangkat N, dan misal X1 sama dengan X1i, X2i hingga Xni pangkat T untuk T1 hingga N. Jika X sama dengan X1, X2 hingga Xn, maka vektor-vektor X1, X2 hingga Xn adalah bergantung linear jika dan hanya jika X singular. Misalkan V1, V2 hingga Vn adalah vektor-vektor dalam ruang vektor V. Anggota rentang V1 hingga Vn dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari V1 hingga Vn secara tunggal jika dan hanya jika V hingga Vn bebas linear. Ada basis dan dimensi. Yang keempat, ada yang namanya basis baku. Untuk suatu ruang vektor ada lebih banyak satu pasang basis, namun hanya akan ada satu pasang basis baku yang mendasari semua basis yang ada. Nah, X sama dengan alpha Y tambah beta Z skala alpha, dan B adalah koordinat dari X relatif terhadap basis bakunya. Ini. Bab 4, transformasi linear atau yaitu perpindahan vektor dari satu ruang ke ruang lain. Hasil kali skalar dalam R pangkat N.
Itu sifatnya suatu pemetaan L dari ruang vektor V ke dalam ruang vektor W dikatakan suatu transformasi linear atau operasi linear jika yang pertama L alfa V1 tambah beta V2 sama dengan alfa L kali V1 tambah beta L kali V2. V1 V2 itu V. Berlaku jika ketika alfa dan beta itu sama dengan 1. Jadi L adalah pemetaan jika jadi jika 1, 2, dan 3 ini terpenuhi, pemetaan L dari ruang vektor ke ruang W. Misal, L adalah operator yang didefinisikan oleh Lx sama dengan 3x untuk setiap x anggota dari R. Ada operator linear dari V ke W. Jika L adalah linear yang memetakan ruang vektor V ke dalam ruang vektor W, maka, nah ini ada 1, 2, dan 3 ya. Untuk semua V anggota V, jelas bahwa 1 adalah transformasi linear yang memetakan V ke dalam dirinya sendiri. Tuh, jadi lanjut jangkauan dan ruang nol. Image and kernel. Kernel dari suatu vektor yaitu yang hasilnya nol kernel ditransformasi linear. Misalkan seperti ini ada 2. Ya, jangkauan dari keseluruhan ruang vektor L kali V disebut LV disebut range dari L. Misal E, V1, V2 hingga Vn adalah basis terurut V dan F, W1, W2 hingga Wn adalah basis terurut untuk W. Misal L adalah operator linear yang memetakan V ke dalam W. Jika V adalah sembarang vektor di W di V, maka kita dapat menuliskan V dalam vektor di basis E. V sama dengan X1 V1 tambah X2 V2 hingga Xn kali Vn. Ini teorema lambang matriks. Ada teoremanya. Lanjut ke bab 5 yaitu ortogonalitas. Jika V adalah sebuah ruang vektor dengan sebuah hasil kali skalar, maka dua vektor dalam V dikatakan ortogonal apabila hasil kali skalarnya sama dengan 0. Maka ortogonalitas dapat dianggap sebagai generalisasi dari konsep ketegaklurusan untuk sembarang vektor dengan sebuah hasil kali skalar. Dua vektor yang dikalikan hasilnya skalar. Ortogonal itu tegak lurus gitu. Hasil kali skalar dalam R pangkat n itu vektor X dan Y di dalam R pangkat n yang juga merupakan matriks n kali 1 dapat membentuk hasil kali matriks X Y yang adalah matriks 1 kali 1 yang merupakan vektor di dalam kali 1 adalah sebuah bilangan real atau skalar. Maka hasil kali X Y disebut hasil kali skalar dari X dan Y. Hasil kali skalar dalam R pangkat 2 dan R pangkat 3. Jika diberikan sebuah vektor X di R pangkat 2 atau R pangkat 3, panjang evidensinya dapat didefinisikan dalam sebuah hasil kali skalar seperti ini. Loh, sudut antara dua vektor atau segmen garis terarah didefinisikan sebagai sudut. Ada teoremanya di sini seperti ini. Lalu akibatnya ketidaksamaan kunci sekunder, yaitu definisinya yaitu vektor X dan Y di R pangkat 2 atau R pangkat 3 ortogonal jika X Y sama dengan 0. Di sini adalah proyeksi skalar dan proyeksi vektornya seperti ini. Ya, ortogonal dalam R pangkat n definisinya seperti ini. Ada ruang bagian ortogonal. Mama, Sud. Bentar aja. Ruang bagian ortogonal. Ruang bagian ortogonal. Definisi yaitu dua ruang bagian X dan Y dari X pangkat n dikatakan ortogonal jika X Y sama dengan 0. Lalu ini definisi yang kedua adalah misalkan Y adalah ruang bagian dari R pangkat n, himpunan semua vektor-vektor dalam R pangkat n yang ortogonal pada setiap vektor di Y dinotasikan dengan Y seperti lambang tegak lurus gitu. Ada ruang hasil kali dalam. Definisinya ini ada masalah kuadrat terkecil. Pada umumnya dia dirumuskan sebagai sebuah sistem kelebihan persamaan linear. Jika diberi sebuah sistem M n, maka AX sama dengan B dengan M lebih besar dari N. Umumnya tidak akan mencari sebuah vektor X anggota R pangkat n untuk AX sama dengan B, namun mencari vektor X untuk AX yang terdekat untuk mencari X diagonalisasi berperan penting. Teorema, misal ruang bagian R pangkat n M untuk setiap B anggota R pangkat M terdapat sebuah elemen tunggal P dari S terdekat ke B. Seperti ini.